Salam sejahtera buat kita semua, untuk seluruh warga Gereja Kemei Injil Indonesia dimanapun berada. Puji Tuhan, renungan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-34 sampai 36. Saya akan baca buat kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, paling tidak ada 3 masalah utama dari perbudakan dosa. Yesus mengatakan bahwa siapapun yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sayangnya, Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa atau budak dosa. Yang kedua, kondisinya adalah kondisi tanpa Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, berarti manusia memiliki kecenderungan untuk terus jatuh dalam dosa dan terus menjadi seteru Allah. Itulah yang diterangkan oleh Paulus juga dengan situasi di mana orang Israel yang menjadi seteru Allah dari Roma 11 ayat 28. Dan yang ketiga, kita memiliki atau manusia memiliki status hamba. Berbeda dengan seorang anak, ketika orang berbuat dosa, mereka adalah hamba dosa. Dan hamba tidak memiliki tempat yang tetap atau jaminan dalam rumah Bapa, karena dia adalah hamba dosa. Nah, inilah situasi manusia ketika jatuh ke dalam dosa. Nah, terus bagaimana definisi kemerdekaan Kristen? Kemerdekaan Kristen paling tidak seperti ikatan pernikahan. Nah, memang kelihatannya ikatan pernikahan adalah ikatan yang membatasi, tapi sebenarnya paling tidak itu adalah ikatan yang membebaskan. Kemerdekaan Kristen seperti pernikahan. Suami dan istri terikat satu dengan yang lain dan tidak bebas berhubungan dengan orang lain dengan cara yang sama. Tapi sebenarnya mereka bebas di dalam pernikahan itu sendiri. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Dan dalam ikatan kasih karunia itu, kita justru bebas menjadi diri sendiri tanpa rasa takut akan penolakan, karena ada janji setia antara satu pasangan kepada pasangan yang lain. Jadi ikatan itu sebenarnya membebaskan kita. Yang ketiga, kasih karunia yang melengkapi. Ikatan itu justru memampukan kita untuk mengasihi sesama dengan tulus. Meskipun kadang-kadang kelihatan bahwa ikatan pernikahan itu membatasi manusia, tapi justru dalam hal yang sama kita bisa melihat bahwa itu justru membebaskan manusia untuk hidup dengan tulus dan dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, paling tidak bagaimana kita bisa melihat cara Allah menunjukkan kemerdekaannya kepada kita, atau paling tidak bagaimana caranya kita memahami Allah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa kemerdekaan itu berasal dari Sang Anak. Kalau anak itu yang memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan dari hukuman atau dosa atau perhambaan dosa adalah kemerdekaan yang didasari kepada kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua. Oleh sebab itu Paulus menasihati jemaat di Galatia bahwa jangan kamu kembali lagi kepada kuk perhambaan, karena kamu sudah dibebaskan atau dimerdekakan oleh Kristus. Dan yang kedua dari apa yang bisa kita pahami tentang bagaimana cara Allah memerdekakan kita adalah melalui identitas kita yang baru. Kita tidak hidup lagi dalam perhambaan dosa. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kristus mengorbankan dirinya buat kita semua. Artinya bahwa kita adalah ciptaan baru. Tanda kemerdekaan sejati adalah munculnya kesadaran atau keinginan baru untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, paling tidak dalam hidup ini kita sering mengalami situasi di mana kita jatuh dalam dosa dan ada mulai pikiran bahwa Tuhan, saya melakukan hal yang jahat di hadapan-Mu. Itulah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana kita sadar bahwa hal-hal ini tidak sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan yang ketiga atau yang terakhir caranya adalah
dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kebenaran ini dapat dipahami ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan lebih sadar, lebih tahu, lebih dalam bagaimana Allah, mengapa Allah, dan cara Allah membebaskan kita dari kemerdekaan dan keterikatan kita akan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kemerdekaan yang sejati terjadi apabila Sang Anak sendiri yang memerdekakan kita, dan kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang betul-betul merdeka. Kita dipanggil untuk terus-menerus belajar firman-Nya agar kita tidak hanya batas bebas dari kemerdekaan atau dari hukuman dosa, tetapi juga bebas untuk hidup dalam ketaatan yang penuh dengan damai sejahtera kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah yang menjadi Tuhan atas kita dan kita menjadi hamba-hamba Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada banyak hal yang mungkin bisa disampaikan dari teks ini, tapi paling tidak kita mengerti bahwa Allah sendiri mau kita untuk sadar bahwa kita telah dimerdekakan, dan mari hidup melalui kemerdekaan itu untuk memberitakan kemerdekaan itu kepada orang lain, sehingga setiap orang di dunia ini yang masih hidup di bawah perhambaan dosa menyerahkan dirinya kepada Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan yang sudah naik untuk setiap orang yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera buat kita semua.